untuk hari ini? Produk VCO nih Ki. Sejak kapan Niki dibuat Bu pabriknya Niki? Ini produknya VCO, mereknya merek Lengis. Ini terbuat dari kelapa yang diproses dengan proses fermentasi yang sering dipakai untuk bisa diminum juga Nika. Dan juga ada produk turunannya untuk dipakai di produk kosmetik. Khususnya itu produk ini digunakan untuk apa sih? Khasiatnya terutama. Baik, jadi perkenalkan kami dari Miracle Lengis. Ini merupakan virgin coconut oil ya, VCO. Ini pengolahan yang tadi disampaikan Bapak, pengolahan full press itu dengan metode fermentasi. Khasiatnya memang untuk kesehatan. Jadi intinya memang untuk kesehatan, terutama menjaga stamina, imunitas tubuh, dan ternyata dari beragam manfaat keajaiban VCO Miracle Lengis ini bisa juga untuk mencantikkan, merawat rambut, bahkan baik digunakan dari bayi hingga lansia. Berapa macam produk yang dikelola untuk UMKM ini? Kami fokus di pure di VCO Miracle Lengis. Oh gitu. Oke, dan kemudian ke depannya akan ada pengembangan produk kosmetik turunan VCO, itu nanti akan di-branding dengan Tantra Botanica. Oh, itu minyak ini bisa digunakan untuk menggoreng atau bagaimana? Oke, kalau untuk menggoreng, ini adalah turunan, salah satu produk turunan dari VCO Miracle Lengis, jadi Miracle Coconut Cooking Oil. Ini sangat baik, bahkan aman ya untuk yang menderita diabetes, kolesterol tinggi, dan sebagainya. Sehingga ini yang untuk masak kami rekomendasikan. Nah, untuk penjualan produknya udah sampai mana ya? Penjualan produk sih sejauh ini kami lebih Masih di wilayah banyak Bali aja, di Pak? retail Indonesia ya, Indonesia, dan sambil mengedukasi masyarakat tentang seperti apa sih VCO itu, kemudian manfaatnya, khasiatnya, seperti itu. Rencananya untuk eksplor ini akan membuat ke daerah mana aja? Untuk daerah kan dari teknologi ya, jadi bisa main ke ekspor ya, Pak ya. Nah, sementara kita coba main ke ekspor, tapi kita sekarang melihat dari bahan baku dulu ya. Karena bahan baku di Bali kan sekarang masih terbatas. Oh, terbatas ya, Pak? Iya. Karena banyak bahan baku juga keluar ya kan. Oke. Iya. Sehingga kami berdua itu pengen kita sama-sama bersinergi ya sama teman-teman dari perkebunan, pertanian, kemudian dari teknologinya, dari teknologi pangan, gizi, farmasi, sehingga dari hulu ke hilir produk ini kita sama-sama bisa berkolaborasi, kembangkan bersama. Sehingga tadi seperti yang disampaikan, produknya terbatas itu karena masyarakat lokal mungkin belum melihat prospek dari pengembangan produk sustainable sendiri ya. Ternyata jadi VCO itu manfaatnya luar biasa. Kalau untuk produksi perusahaan ini, UMKM ini sudah berapa banyak untuk saat ini maksimal yang bisa dilakukan? Kita bisa per hari itu 30 sampai 50 liter per hari. Oke. Nah, itu rencana itu produksinya itu dari kelapa dari petani langsung dibawa ke di sini, diolah di sini, dijadikan produk di sini, dikemas di sini ya? Betul. Oke, terima kasih. Ya. Ada sedikit yang bertanya sih tentang VCO niki untuk prospeknya untuk orang yang ingin usaha yang sama niki seperti Napi. Ini kan masih usaha rumahan niki. Yeah. Pertama-tama jadi ada beberapa teman jadi masyarakat melakukan pengolahan daripada kelapa ini yang berupa VCO. Nah itu sangat-sangat kami syukuri. Sudah itu kami di Kadin Tabanan akan selalu mendorong. Kenapa seperti itu? Jadi kami sesungguhnya kemarin itu sudah mendata ini. Itu hasil daripada kelapa di Kabupaten Tabanan itu. Nah itu sangat melimpah. Jadi saya bilang kalau dari 10 kecamatan yang ada itu rata-rata per tahun itu produksi sampai 15 juta butir. Yang itu terbesar ada di Selemadag Barat. Sudah itu yang kedua di Pupuang, sudah itu sisanya itu ada di Selemadag Timur dan Tengah. Itu total dari keseluruhan itu rata-rata per tahun tuh 15 juta. Nah, sekarang pasar yang ada ini cuman mereka kirim butiran ke daerah Jawa untuk konsumsi.
Nah, dengan adanya pandemi, kalau dulu cukup dikirim. Kalau sekarang itu permintaan ke Jawa agak menurun dia. Agak menurun. Itu sehingga kita perlu solusi untuk ke depan itu bagaimana itu produksi yang melimpah yang mencapai 15 juta itu per tahun itu bisa terserap. Nah, itulah yang Kadin lakukan. Itu di samping kemarin itu kita mengundang juga dari pihak eksportir untuk bisa dikirim keluar yang berupa kelapa butiran. Nah, ini juga kita mencoba bekerja sama dengan pihak Deprinag, dengan pihak Pemda itu membina masyarakat untuk melakukan olahan-olahan seperti PCO ini. Nah, itu tugas kita ke depan. Jadi ketika ada produksi olahan yang sesuai dengan spesifikasi yang mereka minta, itu tugas kita itu bagaimana membantu pemasaran mereka. Jadi kita coba bantu, tetapi pembinaan harus terus kita lakukan supaya sesuai dengan spesifikasi yang mereka minta dari permintaan dari luar negeri. Nah, satu contoh kemarin kita sudah mencoba untuk kirim contoh. Nah, kita kirim curah, itu kalahnya kita di kadar air. Itu permintaan mereka itu kadar air 0,01. Sedangkan maksimal kita coba kemarin di masyarakat dengan pola sekitar seperti sekarang ini, dengan pola pengrajin. Nah, itu baru mencapai kita bisa 0,05. Nah, jadi ini akan terus kita dorong dan terus kita lakukan pembinaan bersama bersama Disperinag, Pemda Tabanan itu untuk melakukan pembinaan supaya mereka itu mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan daripada pihak luar, permintaan pasar. Itu yang kita lakukan. Nah, dengan kunjungan ini kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Mudah-mudahan juga kami ada di Kabupaten Tabanan sebagai penghasil daripada kelapa. Nah, ini akan ada titik terang masalah pemasaran, market, baik itu kelapa maupun olahan kelapa. Nah, itu kita harapkan sekali dengan kunjungan daripada Bapak Ibu dari Kementerian Luar Negeri membantu market daripada hasil produksi kelapa kami. Itu harapan kami. Pak Kadin, kalau untuk teknologi pengeringan itu kan memerlukan teknologi khusus ya. Hal itu kan mungkin secara teknologi itu kan memerlukan biaya yang lebih tinggi. Nah, bagaimana solusinya seperti itu? Karena pasar juga membutuhkan yang besar nih ke produk seperti itu. Betul, memang. Jadi untuk kita kalah daripada spek itu karena memang kita masih sistemnya pengrajin manual. Kalau teman-teman yang di luar Bali, kenapa mereka mampu? Karena mereka sudah dengan melakukan mesin. Nah, ini harapan kami. Jadi artinya peran Pemda pada nantinya itu sangat-sangat kita harapkan untuk mendorong, untuk membantu. Bagaimana membantu pengrajin-pengrajin kita ini, UKM kita ini yang mampu mengolah itu untuk membantu dari segi permodalan. Jadi sehingga apa yang diharapkan oleh pasar, apa yang dibutuhkan oleh pasar bisa kita sediakan sesuai dengan spesifikasi yang mereka berikan ke kita. Pak, dari segi kualitas kan jauh kalah dengan daerah lain, Pak. Gimana usaha Kadin, Pak, untuk meningkatkan daya saing kualitas, Pak? Lebih kadar air sesungguhnya kalau kualitas tidak kalah kita dari kandungan-kandungan yang lain yang dibutuhkan itu. Cuman kemarin itu yang menjadi masalah cuman kandungan air. Nah, itu mereka itu bisa karena mereka sudah menggunakan alat yang modern. Jadi dia pabrik. Sudah itu dari sektor cost produksi mereka bisa lebih sedikit karena menggunakan pabrik. Itu. Nah, sedangkan kita itu masih menghitung tenaga manusia. Jadi kan kita ketahui bersama, jadi tenaga manusia kalau kita hitung sangat jauh dari operasional daripada pabrik. Terima kasih Pak Kadin. Untuk anak-anak. Nah, hari ini kita akan bersama melihat bagaimana proses
dari bahan produksinya, kemudian limbahnya kemana, kemudian turunannya kemana. Ini merupakan suatu pembelajaran juga untuk kita semua, bagaimana suatu produk, suatu buah kelapa dari A sampai Z itu kita bisa manfaatkan bersama, seperti itu. Untuk airnya kita tampung, kita bawa ke Sumantri begitu. Kita untuk pupuk organik. Ya? Gimana? Nggak di sini. Ada kita. Lain lagi kelompoknya. Ya. Saya kebetulan dari Fakultas Kedokteran, sekarang dinas di Universitas Warmadewa. Saya kira PCU itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan. Karena apa? Karena dia produk asli, betul-betul asli dari produk kelapa. Dan dengan sendirinya, kalau orang masyarakat takut kelapa itu banyak kolesterol, dengan PCU itu akan dikurangi. Sehingga dengan demikian dia akan punya manfaat yang lebih baik. Karena apa? Karena prosesnya ada fermentasi. Jadi beberapa hal yang kurang baik itu bisa dikurangi. Nah, mudah-mudahan dengan PCU ini kemudian masyarakat bisa tambah sehat pada saat COVID ini. Dok, kan sekarang dokter kan di kedokteran, jadi farmasi itu kan berbeda sekali dengan sebetulnya di pasaran itu berbeda dengan obat tradisional. Ya. Nah, dok, untuk kolaborasi seperti ini tuh seperti apa sih, dok? Apa berbahaya atau bagaimana nanti ke depannya? Saya kira sebenarnya obat-obat modern itu asalnya dari herbal atau dari bakteri. Setelah dia ditemukan zat yang berkhasiat, baru dia diproduk besar-besaran dalam bentuk pabrik. Jadi sebenarnya asalnya dari herbal. Maka kami pun di Warmadewa mulai dengan meneliti obat-obat tanaman khusus di Bali yang punya khasiat seperti tapak liman, kemudian yang lainnya yang kita anggap mempunyai khasiat imunologis, kita coba teliti. Dan sehingga dengan demikian nanti mungkin ke depan itu tidak harus dibikin obat modern, tapi dari herbal ini sudah bisa dipakai. Dan ini kami kerjasama dengan Dinas Kesehatan, di mana di sana juga ada unit yang mencari tanaman-tanaman obat. Nah, dok, mungkin sedikit. Herbal ini sih sebenarnya kan sulit untuk mendapatkan izin untuk sebagai obat ini, dok. Tapi manfaatnya masih di masyarakat tuh dirasakan. Nah, seperti napi nih, dok. Sebenarnya tidak sulit. Jadi supaya dia bisa menjadi produk yang bisa dipakai, dia memerlukan satu pembuktian. Dari pembuktian di laboratorium ini, kalau memang dia punya efek, khasiat, itu akan dikemas dalam bentuk obat yang di Indonesia karena obat modern tradisional Indonesia. Itu sudah berkembang dan sudah diproduksi. Jadi bukan obat seperti obat modern begitu, bukan. Ya, obat tradisional yang dikemas sebagai obat modern. Itu sudah berkembang. Mungkin sedikit, ini menarik sekali, dok. Kan tadi dibicarakan ada menurun tensi, itu semua yang tadi dibicarakan di depan saya dengar. Apakah itu benar atau itu cuma mitos, dok? Saya kira hipertensi atau penyakit yang lain tuh banyak penyebab. Ada psikis, ada organis, ada kongenital. Nah, tergantung sekarang penyebab yang mana. Kalau seperti tadi dibilang bahwa PCU bisa menyebabkan hipertensi, minimal ada hipertensi yang disebabkan karena stres. Kalau disebabkan karena kelainan jantung ya tidak mungkin. Jadi dokter itu harus melihat juga penyebabnya. Itulah kalau dokter yang baik itu memberikan terapi berdasarkan kausa, bukan berdasarkan sindrom. Kalau masyarakat berdasarkan keluhan, nanti dibilang pusing sedikit sudah bilang hipertensi. Maaf sekali minum PCU, pusingnya hilang, padahal sebenarnya hipertensi. Benar-benar. Ya, harus lebih detail ya. Lebih detail. Itu harus konsul ke dokter kan gitu. Betul, untuk memastikan bahwa itu betul enggak penyakitnya. Oke, terima kasih.